Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelompok Carl Gustav Jung, akan menceritakan tentang film yang berjudul The Artist 2019. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Danu Septian, yang kedua ada Anissa Amalia, yang ketiga ada Debbie Aureli, yang keempat ada Nur Fajriah. Untuk materi kesempatan kali ini, yang pertama itu ada rangkuman film, yang kedua ada plot dan karakter tokoh utama, yang ketiga itu ada aspek psikologi komunikasinya. Nah, yang pertama itu ada rangkuman film. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang rangkuman filmnya. The Artist adalah sebuah film drama komedi romantis dalam gaya film bisu hitam putih, Prancis pada tahun 2011. Film ini ditulis, disutradarai, dan disunting oleh Michel Hazanavicius, diproduseri oleh Thomas Langman, dan dibintangi oleh Jean Dujardin dan Berenice Bejo. Cerita film ini terjadi di Hollywood antara tahun 1927 dan 1932 dan berfokus pada hubungan dari seorang bintang film bisu tua dan artis muda yang sedang bersinar, di mana pada saat itu perfilman bisu sedang jatuh dan digantikan oleh film suara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Ya, yang selanjutnya yaitu ada pemeran di film The Artist ini. Yang pertama ada Jean Dujardin sebagai George Valentine. Yang kedua ada Berenice Bejo sebagai Peppy Miller. Yang ketiga ada John Goodman sebagai Alzheimer. Dan yang terakhir ada James Cromwell sebagai Clifton. Selanjutnya ada plot film The Artist. Jadi pada tahun 1927, aktor film bisu yang bernama George Valentine diperankan oleh Jean Dujardin sedang berpose untuk foto di luar pemutaran perdana film terbarunya. Nah, tiba-tiba seorang wanita muda yang bernama Peppy Miller diperankan oleh Berenice Bejo itu dia tidak sengaja menabrak si George. Nah, George bereaksi dengan humor atas kecelakaan itu dan berfoto bersama Peppy. Nah, keesokan harinya, Peppy melihat dirinya di halaman depan majalah Variety berjudul Who's That Girl? Nah, karena kejadian kemarin dengan George itu difoto oleh wartawan. Peppy mengikuti audisi sebagai penari dan George melihatnya. Nah, si George ini bersikeras bahwa Peppy berperan dalam produksi Kinograph Studio selanjutnya, meskipun pemilik studio tersebut yang bernama Alzheimer diperankan oleh John Goodman merasa keberatan. Yang selanjutnya, saat melakukan adegan di mana mereka berdansa bersama, George dan Peppy menunjukkan duet yang hebat, meskipun Peppy pada saat itu tuh dia hanya berperan sebagai cameo atau pemeran figuran. Nah, dengan sedikit bimbingan dari George, ia menunjukkan kecantikan Peppy yang pada akhirnya akan menjadi ciri khasnya. Nah, Peppy ini perlahan menjadi terkenal melalui industri teater dan mendapat peran yang lebih menonjol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. 2 tahun kemudian, Alzheimer mengumumkan bahwa produksi film bisu di Kinograph Studios berakhir. Tetapi George meremehkan dan bersikeras bahwa suara hanyalah sebuah iseng. Dalam mimpi, George mulai mendengar suara dan lingkungannya, seperti halnya penonton, tetapi ia tidak bisa berbicara sendiri. Lalu ia terbangun sambil berkeringat. George memutuskan untuk memproduksi dan mengarahkan film bisu sendiri dengan biaya sendiri. Film ini dibuka pada hari yang sama dengan film Suara Baru Peppy dan juga Keruntuhan Wall Street 1929. Satu-satunya cara George untuk menghindari kebangkrutan adalah agar filmnya menjadi terkenal. Sayangnya penonton berbondong-bondong ke film Peppy dan film George hancur. Istrinya Doris Pinepen Miller menendangnya keluar, menceraikannya. Lalu ia pindah ke sebuah apartemen dengan pelayan sekaligus supirnya, Clifton, dan anjingnya Jack. Sementara Peppy menjadi bintang Hollywood besar. Kemudian George yang bangkrut dipaksa melelang semua barang pribadinya. Setelah George menyadari bahwa ia belum membayar gaji Clifton,
Selama lebih dari 1 tahun, George memberikan Clifton mobil, memecatnya dan menyuruhnya untuk mendapatkan pekerjaan lain. Depresi dan mabuk, George dengan marah membakar koleksi pribadinya dari film-film sebelumnya. Saat film nitrat lepas kendali dengan cepat, ia melihat asap dan masuk ke dalam rumah yang terbakar. Ia masih memegang tabung film tunggal. Namun anjing George meminta bantuan seorang polisi di dekatnya, dan setelah diselamatkan, George dirawat di rumah sakit. Karena luka bakar yang dideritanya, Peppy datang ke rumah sakit dan menemukan bahwa film yang George selamatkan adalah film dengan adegan di mana mereka menari bersama. Peppy meminta George pindah ke rumahnya untuk memulihkan kesehatannya. George terbangun di tempat tidur di rumahnya dan melihat bahwa Clifton sekarang bekerja untuk Peppy. George tampaknya meremehkan Peppy yang membawanya masuk dan menyarankan Clifton untuk mengingatkan George tentang keberuntungannya yang berubah. Selanjutnya yaitu Peppy bersikeras kepada Alzheimer bahwa George menjadi lawan mainnya di film berikutnya dan mengancam untuk keluar dari Kinograph Studios jika Alzheimer tidak menyetujui permohonan Peppy. Setelah George mengetahui bahwa Peppy yang telah membeli semua barang pribadinya, ia kembali ke apartemennya yang terbakar habis dengan putus asa. Peppy tiba panik dan menemukan bahwa George akan mencoba bunuh diri dengan pistol. Dan selanjutnya Peppy memberitahunya bahwa ia ingin membantu George. Mereka berpelukan dan George memberitahu Peppy bahwa membantu George sangat tidak berguna. Tidak ada yang mau mendengar George berbicara, mengingat kemampuan menari George yang luar biasa. Peppy menunjuk Alzheimer untuk membiarkan mereka membuat film musikal bersama. Selanjutnya yaitu kini penonton mendengar suara untuk kedua kalinya saat film mulai bergulir. Untuk adegan dansa Peppy dan George dan ketukan mereka dapat didengar. Kemudian begitu koreografi selesai, kedua penari tersebut terdengar terengah-engah. Sutradara musik tersebut berteriak keras, "Cut!" Alzheimer pun menambahkan, "Sempurna, indah, bisakah kamu memberiku penempelan itu sekali lagi?" Nah, George hanya satu kalimat yang bisa didengarnya dan menjawab dengan senang hati dan mengungkapkan aksen Perancisnya. Kemudian kamera merekam kembali suara kru film saat mereka bersiap untuk merekam dengan adegan selanjutnya. Nah, aspek psikologi komunikasi itu yaitu termasuk ke dalam psikologi pesan. Dan dalam ilmu psikologi pesan terdapat konsep yang berupa teknik pengendalian perilaku orang lain yang disebut bahasa. Dengan bahasa yang merupakan kumpulan kata, komunikator dapat mengatur perilaku orang lain. Manusia mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan cara tertentu. Setiap cara berkata memberikan maksud tersendiri. Manusia juga menyampaikan pesan dengan cara-cara lain selain dengan bahasa, misalnya isyarat. Dalam pesan nonverbal, pada pesan kinestetik yaitu penyampaian pesan dengan menggunakan gerakan tubuh. Di film The Artist, film yang bertemakan hitam dan putih, di film ini juga tidak ada dialog atau yang biasa disebut dengan film bisu. Dan The Artist ini memang sangat minim teknologi dalam antrian, tak banyak teknologi canggih yang digunakan. Karena itu pula tingkat kesulitan film ini jadi berlipat. Tanpa dialog, artinya sang sutradara dan aktor harus bekerja keras untuk menyampaikan sebanyak mungkin pesan tanpa kata-kata. Naskah harus benar-benar solid sekaligus visual. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.